sebuah desa yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Tegal, telah menjadi saksi dalam pengabdian tulus seorang anggota polisi. Aibda Castro adalah orang di balik berdirinya sebuah sekolah menengah satu-satunya di Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Ia bersama sang istri bertekad untuk memajukan pendidikan di desanya dengan membangun sebuah sekolah menengah pertama gratis pada 2013 di atas tanah keluarga dan pribadi miliknya. Sekolah itu ia beri nama MTS Al-Fatah Desa Gambuhan. Keprihatinannya melihat banyak anak-anak Desa Gambuhan pada waktu itu yang hanya tamat SD, membuatnya memiliki tekad untuk mengabdikan diri kepada masyarakat melalui sekolah yang ia dirikan. Pria yang dalam kesehariannya bertugas di Polsek Pulosari dan Babin Kamtipmas ini membagikan cerita inspiratifnya mengenai lika-liku dalam memperjuangkan pendidikan sebagai hak dasar anak bangsa. Simak selengkapnya hanya di Sosok. Pak Castro, bisa diceritakan ini awal mula berdirinya sekolah MTS Al-Fatah ini seperti apa? Jadi tahun 2013 kebetulan saya masih dinas di Polres dengan background istri seorang guru, melihat kondisi wilayah terutama mungkin di Desa Gambuhan zaman tahun itu banyak anak lulusan SD maupun MI yang tidak melanjutkan sekolah. Dengan demikian kami berpikir untuk mendirikan sekolah yang lebih bermanfaat untuk anak-anak lingkungan terutama Desa Gambuhan. Alhamdulillah tahun 2013 kami mendirikan sekolah ini dengan pertama 2 bangunan. Sebelah kiri itu 2 kelas. Alhamdulillah waktu itu murid pertama kami malah sekitar 50-an, Mbak. Awal tahun masuk itu 50 anak, sampai sekarang sudah sampai 200-an lah, 200 lebih sampai hari ini. Itu berawal dari memang keprihatinan di lingkungan kami pribadi. Bapak kan cerita kalau waktu itu memang kondisi Gambuhan ini belum sepenuhnya memiliki kesadaran yang bagus untuk melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP. Nah, waktu itu ketika Bapak mencoba untuk membangun sekolah ini, apa yang Bapak sosialisasikan ke masyarakat waktu itu untuk bersama-sama menyadarkan kalau SMP atau jenjang berikutnya itu penting? Ya, jadi waktu itu kami mengumpulkan para ketua RT maupun tokoh masyarakat. Awal berdirinya di Gambuhan ini kami mengumpulkan para tokoh masyarakat bahwa kami dengan kondisi masyarakat kita yang masih berpendidikan rendah, yang tingkat melanjutkannya ke setingkat sekolah menengah pertama dan ke atas itu masih rendah. Kami meminta persetujuan untuk para tokoh masyarakat dan ketua RT tentunya untuk kami bisa mendirikan MTS setingkat SMP sekolah di Gambuhan ini. Alhamdulillah mereka setuju dan kami melanjutkan dengan bangunan-bangunan yang selanjutnya setelah berdiri. Alhamdulillah animo masyarakat setelah kami berdiri di tahun 2013 sampai sekarang belum pernah turun. Animo masyarakatnya yang sekolah di MTS Al-Fatah Gambuhan ini rata-rata stabil. Baik ada peningkatan tapi memang ya belum terlalu banyak, tapi ada peningkatan secara signifikan mereka-mereka yang sekolah baik di sekolah SMP maupun di MTS Al-Fatah Gambuhan ini. Waktu itu kondisinya kan baru sekali didirikan, waktu itu Bapak bersama siapa saja, terutama pengajar-pengajarnya, Pak? Ya, betul. Jadi awalnya karena istri seorang guru, kebetulan sebelum mengajar di MTS Al-Fatah ini, dia pernah ngajar di MI maupun di MTS sebelah, bahkan pernah jadi guru TK. Dengan teman-temannya yang sesama guru, akhirnya bekerja sama, berkolaborasi untuk awal babat alas lah bahasanya, Mbak, untuk menjadi tenaga pengajar di MTS Al-Fatah Gambuhan ini. Kebetulan sampai sekarang ya guru kami sudah yang awal babat alas itu sudah ada yang jadi PNS, ada yang jadi P3K, sehingga mereka secara tidak langsung mengundurkan diri dan kami ganti dengan pengajar-pengajar yang baru, alhamdulillah. Itu. Mohon maaf Pak, boleh diceritakan dukungan finansialnya itu seperti apa? Bapak kan cerita
dari Bapak sendiri semuanya. Nah itu Ya. seperti apa waktu itu? Bapak usaha apa? Untuk awal-awal tahun, jadi satu tahun pertama memang pembiayaan full dari kami selaku ketua yayasan maupun yang bergerak di bidang yayasan, full pembiayaan semua dari kami. Namun setelah tahun kedua kami sudah mendapatkan izin operasional, kami secara sah diakui oleh nasional pemerintah, kami mendapatkan dana BOS, pembiayaan dari dana BOS dan dari donatur yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu untuk pembiayaan, termasuk mungkin dari saya pribadi. Iya, Terima kasih. oke. Ini kan berarti Bapak juga sembari menjalankan dinas di Kapolsek ya? Polsek Pulau Sari. Nah ini seperti apa Bapak membagi waktu antara di kepolisian dan juga di sini? Jadi di kepolisian ini kan ada jatah lepas dinas ya Mbak. Jadi setelah kita piket kita diberikan jatah oleh dinas untuk beristirahat, itu bahasanya lepas dinas. Jadi setelah lepas dinas itu kami gunakan waktu untuk pembinaan di sekolah maupun di kegiatan di luar kepolisian atau pertanian atau peternakan. Itu kami menggunakan waktu di posisi lepas dinas. Ataupun ketika kami berdinas, kebetulan kami juga Babin Kamtipmas sekalian melakukan sambang, melakukan pembinaan terhadap anak-anak sekolah, itu juga untuk kegiatan dinas juga. Jadi klop dalam kegiatan kami, karena kami selaku Babin Kamtipmas untuk memang disiapkan untuk sambang ke masyarakat, sambang ke sekolahan, itu bisa kami gunakan untuk kegiatan tersebut. Oke, jadi memang sinkron ya posisi Bapak jadi Babin Kamtipmas dan mendirikan sekolah ini menjadi jalan yang integral begitu ya dalam dua ranah ini. Oke, baik. Dalam perjuangannya, Aibda Castro bersama dengan istrinya serius dalam mendirikan sekolah ini, dan akhirnya pada 2014 berhasil mendapatkan izin operasional sekolah, sehingga sekolah ini bisa berjalan dengan dana BOS. Sosoknya yang tegas, disiplin, dan gigih menjadikannya sosok yang amat disegani oleh siswa-siswi MTS Gambuhan, dan tak terkecuali oleh teman perjuangan setia, yaitu sang istri, yang sekaligus menjadi kepala sekolah MTS Al-Fatah Gambuhan. Ibu Laila, boleh diceritakan dulu bagaimana perjuangan Ibu bersama Bapak Castro ketika mendirikan sekolah ini? Ya, dulu kan ini sebenarnya pencetus utama kan Bapak almarhum saya. Hubungan Bapak almarhum saya udah meninggal, terus akhirnya diteruskan oleh suami saya, Pak Castro lah. Sebenarnya dulu kan masih inilah di sini di Desa Gambuhan sendiri itu banyak yang tidak meneruskan, ada beberapa yang tidak melanjutkan ke jenjang menengah pertama. Tapi sehubungan adanya MTS Al-Fatah Gambuhan berdiri, sehingga banyak yang melanjutkan di MTS Al-Fatah Gambuhan. Iya, berarti kan waktu itu ketika Bapak sudah tidak ada? Iya, tidak ada. Hanya berdua saja ya? Hanya berdua, dilanjutkan oleh suami saya. Itu bagaimana naik turunnya, kemudian tantangannya apa saja waktu itu? Ya gini, pertama berdiri mungkin kita membuat ini dulu ya fasilitas, kan pertama fasilitas gedung, pendekatan dengan masyarakat juga, mengurus izin operasional. Alhamdulillah selama setahun berjalan, tahun pertama kami izinnya sudah turun. Tahun pertama berjalan sudah turun. Oke, berarti tahun pertama langsung turun izinnya ya. Dan itu setelah izinnya sudah turun, ada tantangan lain tidak Bu mengenai menjalankan sekolah ini, karena ini serba swadaya semuanya, seperti apa? Ya gini ya, terus terang suami saya itu merupakan seorang, walaupun dia sebagai beliau ya, bukan berarti saya mengalami suami saya ya Mbak, tapi walaupun beliau itu seorang polisi, tetap menyempatkan, tetap mengorbankan jiwa dan raga untuk pendidikan. Karena kasihan anak-anak yang tidak meneruskan ke jenjang sekolah yang menengah. Betul. Akhirnya kami benar-benar ya meminta bantuan keluarga besar juga, keluarga besar kami juga, saudara kami untuk
gimana caranya bisa membangun suatu pendidikan di MTS Al-Fatah Gambuhan ini. Oke. Lalu kemudian menurut Ibu sendiri ya, sosok Pak Castro baik itu ketika menjadi kepala keluarga maupun di sini menjadi tauladan bagi anak-anak, ini sosoknya seperti apa menurut Ibu? Ya sebenarnya beliau itu dibilang anak-anak orang yang tegas, mungkin galak ya dibilang anak-anak mungkin galak, tetapi sebenarnya galak itu untuk kebaikan, untuk ketegasan, biar anak-anak itu selalu disiplin waktu, karena beliau itu orangnya disiplin. Seumpama ini Pak, Mbak, anak-anak masuk jam 7.15, seumpama itu ya belum masuk, itu kan berarti harus diberi sanksi dan sebagainya. Itu kan merupakan ketegasan, kedisiplinan beliau. Kalau di rumah bersama anak-anak penyayang. Walaupun mungkin dipandang anak-anak galak itu ya tadi ya, keras tetapi penyayang karena masih walaupun sesibuk apapun masih menyempatkan waktunya untuk keluarga. Kalau pesan untuk Pak Castro untuk bisa bersama-sama terus berjuang di MTS ini apa Bu? Pesannya, ayo kita majukan MTS Al-Fatah Gambuhan bersama-sama, karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Oke, Pak Firman, boleh diceritakan selama menjadi guru di MTS Al-Fatah dan sering bertemu dengan Pak Castro, sosoknya itu seperti apa menurut Bapak? Kalau menurut pandangan saya pribadi, untuk sosok Pak Castro sendiri itu yang pertama dia itu tegas, ya, disiplin waktunya, kemudian di samping ketegasannya itu dia masih peduli. Jadi sisi untuk menunjukkan rasa pedulinya itu dengan cara yang begitu, dengan cara tegasnya itu, ya, dengan cara disiplinnya itu. Ya. Kalau Pak Firman sendiri, kenapa memutuskan untuk mengajar di MTS ini? Apa yang menjadi motivasi Bapak? Kalau motivasi saya sendiri, saya kan baru 1 tahun di sini. Kebetulan saya lulusan luar Jawa, ya kan, di Sulawesi. Iya, kemudian saya tinggal di sini Gambuhan. Ya, kebetulan saya jurusan pendidikan dan sesuai linear dengan jurusan saya. Di sini ada MTS, kenapa tidak mengharumkan desa sendiri? Iya. Dan melihat MTS ini sebagai bisa dibilang satu-satunya sekolah MTS di Gambuhan. Benar. Ya, yang didirikan oleh Pak Castro. Menurut Pak Firman sendiri, apa potensi yang akan berkembang ke depan dengan adanya MTS ini untuk anak-anak di Gambuhan? Untuk anak-anak di Gambuhan sebelum ada MTS ini banyak anak yang putus sekolah. Itu banyak sekali anak-anak Gambuhan yang putus sekolah karena dia tidak tahu mau melanjutkan kemana. Yang pertama, untuk akses pendidikan di sini itu jauh-jauh, Mbak. Setelah ada MTS Al-Fatah Gambuhan di sini yang lebih dekat, ya kan, di sana kan ada perkampungan kebetulan. Nah, di sana anak-anaknya alhamdulillah mau sekolah semua. Jadi memutus mata rantai untuk anak-anak yang tidak sekolah. Oke, jadi potensinya ke depan akan lebih besar lagi. Karena Gambuhan tetap akan lebih berkembang dengan adanya MTS ini. Iya, betul sekali. Harapan terakhir untuk sekolah ini dan juga Pak Castro? Harapan untuk sekolah ini, ya, mengingat sekolah ini kan masih sudah berdiri dari 2013, tapi sarana dan prasarananya memang masih kurang, Mbak, ya. Jadi itu yang menjadi kendala kami. Kayak misalkan sekarang kan sudah kurikulum merdeka, guru hanya berfungsi sebagai fasilitator saja. Jadi fasilitasnya yang harus ditingkatkan lagi. Kalau untuk Pak Castro harapannya? Kalau untuk Pak Castro sendiri tetap semangat, gak ada capeknya, luar biasa. Oke, terima kasih Pak Firman. Iya, sama-sama. Oke, ini Wildan Muslimah, boleh dikasih tahu perasaannya gimana bisa sekolah MTS di MTS Gambuhan? Ya, rasanya senang karena kami di sini juga ya mempunyai banyak teman serta mendapatkan fasilitas tanpa kami harus mengeluarkan biaya. Oke, kalau Wildan sendiri gimana perasaannya? Senang sama. Senang ya, oke. Nah, kalau misalkan ditanya nih, Pak Castro ini orangnya seperti apa menurut kalian? Ya, Pak Castro sendiri ya walaupun agak galak ya, walaupun itu galaknya juga untuk kita agar kita lebih tegas dan agar kita itu tidak semena-mena bersekolah. Oke, kalian kan berarti Pratama Putri dan Pratama Putra. Berarti ketika menjalankan pramuka dibimbing langsung nggak sama Pak Castro? Wildan? Iya.
Gimana? Dilatih seperti apa sama Pak Casro? Seperti biasa ya, seperti PBB, Terus? seperti PBB sama yel-yel gitu. Oke, berarti PBB, yel-yel, pramuka itu juga Pak Casro ikut latihan ya, melatih. Oke, boleh tahu nggak nih, kalau cita-cita kamu jadi apa? Cita-cita saya ingin menjadi guru. Guru juga. Kamu apa? Tentara. Tentara. Kamu? Insya Allah Ustazah. Ustazah. Oke, tiga-tiganya mirip nih sama Pak Casro ya kan? Guru juga, penggerak pendidikan, dan pengen jadi abdi negara juga. Pengen nggak suatu saat nanti kembali lagi ke Gambuhan untuk sama-sama untuk meneruskan MTS Gambuhan? Ya saya ingin ke sini karena saya ingin suatu saat nanti setelah saya menjadi guru saya bisa mengajar di sini. Bisa ngajar di sini. Oke, kalau kamu mau mengabdikan diri ke Gambuhan nggak ketika nanti sudah jadi tentara? Ya pengen. Oke. Kalau kamu? Iya pengen. Pengen juga ya. Satu kata untuk Pak Casro apa coba? Sehat selalu. Oke. Sehat selalu. Terus? Satu kata untuk Pak Casro, ya semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, kalau kamu apa? Semoga Pak Casro selalu panjang umur. Oke, Sehat selalu. amin. Oke. Semangatnya dalam memberikan fasilitas terbaik bagi anak didik, ia tunjukkan dengan memberikan fasilitas antar jemput gratis dengan mobil pick-up. Walau armada yang digunakan masih sederhana, tetapi ia terus berupaya memberikan yang terbaik dengan tidak berhenti mencari dukungan dari pemerintah demi keberlangsungan masa depan anak didiknya. Selain itu, dukungan finansial pribadi pun ia usahakan, salah satunya melalui usaha ternak kambing yang ia kelola sendiri di rumahnya. Oke, Bapak melihat perkembangan MTS Al-Fatah ini yang sangat luar biasa ya, sudah 10 tahun kira-kira, bahkan lebih. Ini kita juga ditunjukkan oleh Bapak beberapa progres-progres fasilitas baru. Nah, ini boleh dijelaskan Pak, ke depan nanti akan ada apa aja? Iya, jadi begini Mbak, kami memang bertekad bahwa setiap tahun maksimal 2 tahun itu kita melakukan pembangunan sarana prasarana untuk memenuhi pembelajaran siswa-siswi di MTS Al-Fatah Gambuhan. Termasuk baru kemarin kita juga melakukan pembangunan terutama di sebelah selatan itu ya, itu bangunan baru yang baru kemarin. Insya Allah akhir tahun ini kami juga berencana untuk membangun kelas lagi, tapi fungsinya nanti untuk aula dan musola mungkin. Di sebelah kelas yang baru ini sudah kami uruk gitu, dan batunya juga sudah ada, nanti 2 kelas mungkin sekalian aula, rencananya seperti itu. Jadi ketika nanti kegiatan-kegiatan yang sifatnya skala besar, itu bisa di aula maupun nanti di lapangan anak-anak yang sekarang sudah ini di lapangan sekolah. Itu mungkin kedepannya seperti itu, di samping melengkapi fasilitas-fasilitas yang diperlukan, termasuk meja kursi maupun alat IT yang ada. Kebetulan kami juga sudah punya IT sih, tinggal mengoptimalkan saja dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada. Iya. Gitu. Berarti ini nanti rencana akan dibuat aula dan juga musola begitu Pak ya, untuk kegiatan lebih besar. Nah, kalau untuk ini support dari mana Pak? Atau dari Bapak sendiri atau dari masyarakat? Alhamdulillah kami dari pihak yayasan selalu berusaha untuk mencari donasi maupun bantuan Mbak, dari pemerintah maupun swasta. Di samping dari donatur-donatur yang tidak mengikat dari perorangan, kami alhamdulillah selama ini sudah dapat bantuan dari pemerintah provinsi. Baru kemarin kami dapat bantuan dari pemerintah provinsi. Terus tahun yang lalu, sekitar 4 tahun 6 tahun yang lalu itu sudah dari bantuan dari Kabupaten Pemalang. Sudah kami realisasikan melalui bangunan-bangunan yang sudah ada. Selebihnya ya itu dari dana kami pribadi untuk memenuhi fasilitas yang ada. Gitu. Oke. Kalau yang yang selalu Bapak tanamkan ke anak-anak itu soal apa saja sih Pak? Pertama, saya tanamkan ke anak itu terkait dengan kedisiplinan, Mbak. Saya tanamkan kepada anak-anak kedisiplinan waktu, kedisiplinan
dalam semua bidang, karena kesuksesan seseorang itu berawal dari kedisiplinan. Yang kedua terkait dengan rasa suka, riang gembira dalam menerima pembelajaran, karena saya telah selalu menekankan kepada anak-anak bahwa belajar itu harus gembira, belajar itu harus senang. Jadi mereka dapat menyerap ilmu yang diberikan kepada dari guru kepada siswa itu lebih gampang kalau suasana hati itu senang. Makanya dari kami menerapkan pembelajaran di sini juga riang gembira. Pembelajaran itu tidak melulu di kelas, namun bisa di luar kelas, baik di alam terbuka maupun di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, saya tanamkan mereka itu selalu taat kepada orang tua. Orang tua di sini yang saya maksud adalah orang tua di sekolah maupun orang tua yang ada di rumah. Jadi selalu taat dan patuh kepada mereka, jangan pernah durhaka dan melawan orang tua karena itu akan berakibat fatal. Yang ketiga, yang keempat itu saya selalu tanamkan bahwa anak-anak itu harus selalu hemat dan rendah hati, tidak usah sombong dan tidak macam-macam dalam pergaulan. Karena apapun itu yang namanya pendidikan itu tidak lepas dari 3 hal. Ya lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan orang tua. Itu yang harus kita jaga selama ini. Kebetulan anak-anak kami juga kita pantau di luar sekolahan. Jadi ketika ada hal-hal yang kurang, misalnya agak menyimpang sedikit, kami komunikasikan kepada orang tua dan selama ini berhasil. Jadi anak-anak kami belum ada yang pernah melakukan kriminalitas maupun hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Kalau Bapak kan cerita kalau di sini ternyata ada fasilitas pendukung yaitu antar jemput. Betul. Nah ini awalnya ceritanya seperti apa Pak? Ya, jadi antar jemput ini kami fasilitasi karena dengan sekolah yang dulunya memang jauh, mereka harus naik angkutan yang notabene harus mengeluarkan beberapa rupiah dalam 1 hari. Dengan kami alhamdulillah punya alat angkut, kami mengangkut mereka gratis dari rumah sampai ke sekolahan. Ini tujuan kami adalah satu, untuk meringankan biaya mereka. Dengan begitu, dengan biaya yang murah, dengan biaya yang otomatis mereka dapat menjangkaunya, mereka tidak akan terlalu, orang tua itu akan terlalu terbebani. Makanya kami sampai sekarang pun antar jemput masih jalan dari awal tahun berdiri sampai sekarang, masih jalan konsisten sampai sekarang. Alhamdulillah, cuman supirnya memang sudah ganti oleh saya, memberdayakan supir sendiri daripada saya nyupir. Dulu supir saya, tapi sekarang yang nyupir tenaga sendiri karena memperhatikan kesibukan saya juga dengan lingkungan sekolah. Paling jauh siswa yang diantar daerah mana Pak? Kalau dari sini berapa kilometer? Dari sini berarti siswa kami kebetulan ada yang daerah Tegal, daerah Rembul, Maribaya, itu desanya Rembul, itu ya sekitar 5 kilo lebih lah. Tapi kami ada antar jemput sendiri. Kami ada 2 antar jemput. Yang dari barat itu kami menggunakan supir sendiri. Yang lingkungan wilayah Gambuan dan sekitarnya itu kami dari supir sendiri. Jadi ada 2 alat angkut yang kami setiap hari gunakan, baik untuk mengangkut mereka dari berangkat maupun pulangnya. Dan kami biayai sekarang supirnya, mereka kami biayai dengan sendiri. Gitu. Berarti sudah tidak ada alasan siswa susah akomodasi ataupun keterbatasan transportasi ya? Betul. Jadi dengan adanya kondisi antar jemput itu tidak ada alasan lagi bahwa anak itu susah atau karena jauh sekolah. Karena kami fasilitasi dengan antar jemput. Yang jauh kami fasilitasi dengan antar jemput biar mereka tetap mau bersekolah dan dengan biaya yang semurah mungkin, kan seperti itu. Bahkan gratis lah boleh dikatakan. Apalagi di tahun ajaran baru mereka yang mau sekolah itu kami fasilitasi benar-benar gratis, Mbak. Dari pakaiannya, seragamnya semua gitu gratis. Gratis semua. Jadi tiap tahun ajaran baru kami selalu bagi-bagi seragam gratis bagi yang mereka mau sekolah di sini. Tapi kalau di sekolah luar ya kami enggak, karena kami memfasilitasi sekolah yang di sini. Begitu. Bapak ini kan berarti sudah berjalan lebih dari 10 tahun dari 2013. Bapak juga menjalankan itu sendiri ya? Maksudnya Bapak dengan biaya sendiri dan juga ide Bapak sendiri. Ke depan kira-kira yang akan melanjutkan kiprah Bapak di masyarakat Gambuhan ini siapa kira-kira Pak?
Jadi saya itu berprinsip selama saya masih hidup, Mbak. Itu ada 3 prinsip. Hidup, gerak, dan manfaat. Jadi ketika kita masih diberikan kehidupan, kita harus bergerak. Bergeraknya untuk apa? Untuk memberikan kemanfaatan kepada lingkungan pribadi maupun lingkungan masyarakat. Itu selalu kami tanamkan di keluarga kami. Jadi selama kita masih diberikan kehidupan harus bermanfaat untuk pribadi maupun untuk lingkungan. Itu motivasi saya, moto-moto saya, hidup, gerak, dan manfaat. Oke, gitu, jadi Mbak. selama masih sehat, masih bisa melangkahkan kaki, akan terus melanjutkan kiprah Bapak. Betul sekali. Ada kaderisasi mungkin dari siswa-siswa supaya bisa meneruskan yayasan ini? Ya harapannya nanti ada penerus-penerus kami, Mbak. Kami kan tidak mungkin selamanya hidup ya, Mbak. Kami mungkin secara tenaga, pikir, kami kan ya sudah berkepala 4 kan, kedepannya lagi kan makin tambah tua. Mungkin kesehatan juga menurun. Tetap kami berharap ada regenerasi yang akan melanjutkan kami di MTS Al-Fatah Gambuhan ini, biar tetap eksistensinya tetap diakui oleh masyarakat dan bermanfaat untuk lingkungan. Kalau bayangkan saja begitu Pak ya, sudah ada calon yang akan meneruskan langkah Bapak ini. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada suksesor Bapak? Yang saya sampaikan kepada mungkin nanti generasi penerus saya, terus bergerak untuk memberikan kemanfaatan. Baik kemanfaatan skalanya kecil maupun skalanya besar. Dan ikhlaskan secara keseluruhan. Ikhlaskan itu. secara keseluruhan. Iya. Okay. Terima kasih Pak Castro. Baginya, selama ia masih bisa mengabdikan diri untuk masyarakat, maka selama itu pula ia akan terus berjuang demi pendidikan anak-anak desa Gambuhan. Tentunya sosok seperti ia akan memberikan kekhawatiran jikalau tidak ada generasi penerus yang akan meneruskan langkah baiknya. Beruntungnya, berkat pesan yang selalu ia tanamkan kepada anak didiknya agar menjadi orang yang bermanfaat, berhasil membuat siswa-siswinya memiliki impian untuk mengabdikan diri setelah mereka menggapai cita-citanya kelak. Di tengah banyaknya isu miring yang menerpa tubuh Polri saat ini, nyatanya masih ada anggota Polri di pelosok sana yang betul-betul bekerja dengan tulus dan memberikan aksi nyata. Terima kasih, Aibda Castro.